Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, sehat kan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari reproduksi tumbuhan, hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada hewan. Senang dengan hewan Ananda? Coba, apa hewan kesayangannya? Nah, dengan mempelajari materi ini akan memperkaya pengetahuan kita tentang cara perkembangbiakan hewan. Dan tentunya akan menambah rasa syukur atas karunia Allah yang telah menciptakan berbagai macam jenis hewan. Baik Ananda, cara hewan menghasilkan keturunan atau reproduksi secara umum dibedakan atas dua. Yang pertama adalah vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Yang kedua adalah secara generatif atau seksual atau secara kawin. Baik, mari kita mulai perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Artinya adalah proses reproduksi di mana individu baru dihasilkan tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi individu baru berasal dari bagian tubuh induk, sehingga individu baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif pada hewan yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, setiap potongan tersebut akan membentuk bagian tubuh lain sehingga menjadi individu baru yang sempurna sama seperti induknya. Ayo Ananda, coba lihat contohnya di sini adalah cacing planaria yang dapat mengalami pemotongan atau pematahan pada beberapa bagian tubuhnya dan nantinya bagian tubuh tersebut akan tumbuh membentuk individu baru yang sama seperti induknya. Yang kedua adalah dengan membentuk tunas, yaitu terbentuknya individu baru berasal dari tunas kecil yang tumbuh pada tubuh induknya. Kemudian membesar dan apabila sudah tiba waktunya akan melepaskan diri tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga adalah partenogenesis, yaitu reproduksi di mana individu baru berasal dari sel telur yang dihasilkan oleh betina tetapi tanpa fertilisasi. Contoh hewannya adalah semut, kutu air, dan kutu daun. Nah, contoh lain dari partenogenesis adalah lebah. Lebah adalah hewan istimewa. Kenapa? Masyarakat lebah itu dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok lebah ratu, yaitu lebah yang hanya menghasilkan telur-telur. Nah, telur yang dibuahi berkembang menjadi lebah betina, dan telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi lebah jantan. Kelompok kedua adalah lebah betina, bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja. Lebah ketiga adalah kelompok lebah jantan, berfungsi menghasilkan sel kelamin untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Unik kan Ananda? Nah, selanjutnya mari kita lihat reproduksi generatif pada hewan. Artinya individu baru dihasilkan dari proses fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ananda, fertilisasi bisa dibedakan atas dua. Yang pertama, fertilisasi eksternal dan yang kedua adalah fertilisasi internal. Mari kita lihat fertilisasi eksternal. Artinya, proses peleburan antara sperma dan ovum terjadi di luar tubuh hewan betina. Jadi, biasanya ini terjadi pada hewan-hewan yang hidup di perairan, misalnya ikan dan kata. Dan hewan-hewan ini memiliki kemampuan menghasilkan sperma dan telur dalam jumlah yang banyak. Karena kondisi lingkungan kadang-kadang tidak mendukung dan bisa juga dimakan oleh hewan lain. Nah,
Fertilisasi internal adalah peleburan sperma dengan ovum terjadi di dalam tubuh induk betina. Ayo Ananda, lihat contoh-contoh hewannya, kenal kan? Nah, ada gajah, ada kucing, ada buaya. Dan coba kamu cari sendiri contoh-contoh hewan lainnya. Selanjutnya, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, melahirkan atau vivipar, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam rahim induk betina dan akan dilahirkan apabila sudah cukup waktunya. Dan embrio ini akan memperoleh makanan dari plasenta. Lihat contoh-contoh hewannya Ananda. Kenal kan? Yang kedua adalah ovipar atau bertelur. Artinya embrio hewan tersebut berkembang di dalam telur. Telur akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan biasanya dilindungi oleh cangkang. Tahukah Ananda dari mana embrionya memperoleh makanan? Nah, lihat contoh-contoh hewannya Ananda. Yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Artinya, embrio berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur, tetapi tetap bertahan di dalam tubuh induk sampai tiba masanya dilahirkan. Nah, lihat contoh hewannya Ananda. Ada platypus, ada ikan pari, ada iguana, ada kadal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tentang siklus hidup hewan, yaitu perkembangan hidup hewan sejak ada di muka bumi sampai tiba masa matinya. Nah, daur hidup hewan atau siklus hidup hewan berdasarkan prosesnya dibagi atas 2. Yang pertama adalah siklus hidup tanpa metamorfosis. Dan yang kedua adalah siklus hidup dengan mengalami metamorfosis. Nah, lihat Ananda, hewan tanpa metamorfosis artinya adalah hewan yang sejak lahir atau sejak menetas memiliki bentuk tubuh sama seperti induknya. Coba perhatikan contoh hewan-hewannya. Yang kedua adalah hewan yang mengalami metamorfosis, yaitu hewan yang sejak ada di muka bumi memiliki bentuk tubuh yang jauh berbeda dengan induknya dan mengalami perkembangan secara bertahap. Nah, metamorfosis berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya dibedakan atas 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya terjadi pada katak dan kupu-kupu. Kita lihat yang pertama adalah katak. Telur katak akan berkembang menjadi berudu, kemudian menjadi berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, dan katak muda yang memiliki ekor, sampai nanti berubah menjadi katak dewasa. Begitu juga dengan kupu-kupu. Telurnya akan berkembang menjadi larva atau ulat. Kemudian ulat berkembang menjadi pupa dan akhirnya menjadi hewan dewasa. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah di mana sejak ada di muka bumi, hewan ini memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Hanya saja beberapa bagian tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Contohnya adalah kecoa dan belalang. Mari kita lihat yang satu ini sayang, yaitu belalang. Telurnya akan berkembang menjadi nimfa atau belalang muda. Nah, berlahan-lahan ukuran tubuhnya bertambah sampai nanti muncul sayap yang sama dengan hewan dewasanya.
Paham Ananda? Beda metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Nah, materi selanjutnya adalah tentang siklus hidup ubur-ubur. Kenal dengan ubur-ubur Ananda? Ubur-ubur memiliki siklus hidup 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap generatif, yaitu dalam bentuk medusa. Medusa bisa menghasilkan sperma dan telur, kemudian membentuk zigot, kemudian selanjutnya membentuk larva, dan akhirnya berkembang menjadi polip. Nah, polip ini dari kecil menjadi besar, ini dianggap adalah generasi atau tahap vegetatif. Karena polip ini nanti akan dapat membentuk tunas yang kemudian terlepas menjadi medusa kembali. Nah, materi terakhir kita adalah teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Ini adalah proses memasukkan sperma dari induk jantan ke dalam saluran reproduksi betina. Ini sering dilaksanakan pada hewan sapi. Lihat gambarnya Ananda. Teknologi reproduksi yang kedua adalah perkawinan silang, yaitu perkawinan antara 2 hewan yang berlainan varietas tetapi masih dalam satu spesies. Biasanya ini bertujuan untuk mendapatkan jenis hewan yang bersifat unggul. Lihat contohnya Ananda, ini namanya adalah sapi Santa Gertrudis, yaitu merupakan hasil persilangan antara sapi jantan Brahman dengan sapi induk betina Shortron. Besar ukuran tubuhnya ya Ananda. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang disebut dengan cloning, yaitu tindakan memproduksi atau menggandakan individu yang secara genetiknya nanti persis sama seperti induknya. Jadi seolah-olah cloning adalah reproduksi vegetatif hewan juga. Nah, lihat di sini Ananda, ini adalah contoh cloning pada hewan. Caranya adalah dengan mengambil sel donor, yaitu berupa sel tubuh dari domba putih. Kemudian mengambil sel donor berupa sel telur dari domba muka hitam. Kemudian kedua inti sel tersebut difusikan atau digabungkan dengan menggunakan sengatan listrik. Akhirnya, setelah disatukan, sel itu akan membelah. Seterusnya akan membentuk embrio. Embrio inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam rahim domba muka hitam. Sampai tiba masanya akan dilahirkan domba yang persis sama dengan domba putih. Nah, ini dikenal luas dengan domba cloning yang bernama Dolly. Demikian materi kita hari ini Ananda. Mudah-mudahan bisa memahami dan bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.